Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kakak Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ke-14 yaitu lab setup. Di sini merupakan materi-materinya. Yang pertama itu adalah pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan konfigurasi RAM virtual machine. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan cloning Debian dan snapshot virtual machine karena teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, karena saya sudah mengajari kalian tentang cara menginstal, mengcloning, dan juga untuk snapshotnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan pengenalan topologi, setup topologi, dan konfigurasi RAM virtual machine. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan topologinya. Yang host OS ini merupakan laptop kita. Nanti host OS ini itu terhubung dengan yang namanya router, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server di VirtualBox, dan untuk Debian ini akan terkonek ke klien Ubuntu atau klien Ubuntu desktop. Lalu untuk router Debian juga akan terhubung ke internal network, yang dimana internal ini ada dua server, yaitu satu server Debian dan satu server Ubuntu. Pada topologi ini kita memiliki tiga kriteria. Yang pertama yaitu Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, dan yang ketiga Ubuntu server. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ini, setup topologi. Kita bisa lihat topologinya. Di sini kita akan menggunakan tiga adapter. Jika tidak tahu adapter itu penghubung. Maaf, di sini saya tidak menulis tentang adapternya. Jadi pada host OS ini kita akan pasang adapter 1 ke router ini menggunakan host only. Jadi penghubungnya itu adapter 1. Adapter kedua kita akan gunakan ke internal network, dan untuk adapter 3 kita gunakan ke klien Ubuntu agar dapat komunikasi. Jadi yang host OS ke router yaitu memakai adapter 1, router ke internal adapter 2, dan router ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Seperti itu. Jadi langsung saja kita praktek. Ini bisa buka Debian-nya. Terus kita ke network. Nah, di sini untuk adapter satunya itu kita akan pakai host only. Oke, untuk adapter 2 kita bisa channel saja agar dapat adapter 3 juga, karena kita akan menggunakan 3 adapter. Di sini untuk adapter 2 kita akan menggunakan internal network, dan di sini saya akan memberikan nama server seperti itu. Dan untuk yang adapter 3 kita juga akan menggunakan internal network, tapi dengan nama yang berbeda. Namanya yaitu kita akan menggunakan nama klien. Untuk adapter ini kita akan hubungkan dengan Ubuntu klien seperti itu. Bisa oke saja. Terus kita bisa mengganti yang ini. Kita bisa setting network. Di sini kita pakai yang internal network ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai yang server karena ini berada di internal network, pakai adapter 2 seperti itu. Nah, oke. Terus yang Ubuntu server juga, karena di internal network itu terdapat dua server, jadi kita akan menggunakan server yang sama, nama yang sama maksud saya, server. Terus kalau Ubuntu ini kita akan memakai yang klien network. Kita bisa ganti network sini dengan namanya klien. Oke, sudah. Nah, itu merupakan materi tentang setup topologi. Setup topologi ini digunakan untuk melakukan sebuah routing. Nanti kita akan bahas pada bab yang selanjutnya yang akan datang. Kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM virtual machine. Di sini saya hanya akan mengubah RAM dari sebuah virtual machine. Kita bisa ke VirtualBox-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini misalnya jika kita akan running bersamaan virtual machine-nya secara bersamaan, misal laptop kalian itu tidak memiliki spesifikasi yang cukup, nanti laptop kalian itu akan ngehang, black screen, dan masalah-masalah lainnya. Kita bisa ke router terlebih dahulu. Kita akan setting RAM-nya. Sini bisa ke sistem. Di sini kita akan memakai 512 MB saja. Itu untuk prosesornya kita hanya memberikan satu prosesor saja. Kita bisa oke. Ini jangan lupa juga untuk diganti juga sistem 512. Untuk prosesornya satu oke saja. Terus di sini kita juga untuk RAM-nya 512 saja, prosesnya satu oke. Nah, jadi di sini saya sudah mengubah RAM virtual machine. Mungkin itu saja untuk materi yang ke bab 14 ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.